Halo teman-teman semuanya, para bapak ibu guru maupun teman-teman semuanya dan adik-adikku semuanya yang saat ini masih bergelut di dunia pendidikan. Kali ini kita mau berbagi informasi ya, atau share informasi tentang berita atau informasi yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan, apalagi kalau bukan AKM. Iya, betul teman-teman semuanya. Jadi ujian nasional tahun depan seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, akan ditiadakan. Nah, ada penggantinya yaitu AKM atau Assessment Kompetensi Minimum sebagai pengganti ujian nasional, dan ini sudah diresmikan atau disahkan mulai berlaku tahun 2021, berarti tahun depan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk kali ini kita mau membahas apa saja sih perbedaan tentang ujian nasional sama AKM itu sih gitu. Oke, yang pertama kita bahas perbedaan antara ujian nasional sama asesmen kompetensi minimum. Nah, perbedaan yang paling mendasar yang pertama adalah untuk ujian nasional itu dilaksanakan di akhir jenjang gitu ya. Jadi ujian nasional itu dilaksanakan di akhir jenjang, kalau AKM itu dilaksanakan di tengah jenjang. Nah, kayak gitu teman-teman. Lanjut, dilaksanaan di akhir jenjang itu contohnya seperti apa? Kalau kelas 6 SD berarti dia dilaksanakan untuk untuk anak SD biasanya dilaksanakan untuk kelas 6 ya, ujian nasional. Kemudian kalau misalkan AKM gitu ya, untuk SD dilaksanakan untuk kelas 4 atau saat dia kelas 4 gitu. Nah, sementara untuk ujian nasional untuk jenjang SMP itu dilaksanakan di kelas 9, kalau AKM itu untuk jenjang SMP dilaksanakan pada saat kelas 8. Nah, kemudian untuk SMA di sini dilaksanakan untuk kelas 12 ketika ujian nasional, lalu untuk AKM-nya untuk jenjang kelas SMA itu dilaksanakan di kelas 11. Nah, ini adalah perbedaan yang paling mendasar antara ujian nasional dan AKM. Kemudian teman-teman, kita bahas lagi perbedaan apa lagi sih yang ada di ujian nasional sama asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk ujian nasional itu tidak memungkinkan dilakukan perbaikan kualitas siswa setelah ujian. Jelaslah teman-teman, seperti tadi yang udah kami sampaikan bahwa ujian nasional itu dilaksanakan di akhir jenjang. Jadi setelah ujian nasional itu nggak mungkin Bapak Ibu guru punya kesempatan untuk memperbaiki gitu. Jadi setelah UN itu kan anak-anak biasanya langsung mencari, kalau SD masuk SMP, kemudian kalau SMP masuk SMA, kalau SMA nanti langsung masuk perguruan tinggi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tidak memungkinkan lagi untuk memperbaiki kualitas siswa untuk ujian nasional. Tapi kalau misalkan AKM itu memungkinkan dilakukan perbaikan kualitas siswa setelah ujian gitu ya. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa AKM itu dilaksanakan di tengah ya. Oke, jadi kalau misalkan AKM-nya dilakukan di kelas 8 misalkan di jenjang SMP, maka setelah AKM dilaksanakan Bapak Ibu guru bisa melakukan perbaikan kualitas siswa karena masih punya waktu di kelas 9. Seperti itu. Kayak gitu ya. Kita lanjutkan perbedaan selanjutnya antara ujian nasional sama asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk ujian yang diujikan ketika ujian nasional itu ada beberapa mapel gitu ya. Sedangkan untuk AKM itu ada ujian 2 kompetensi ditambah survei karakter nanti gitu ya. Nah, untuk ujian nasional ujiannya beberapa mapel, diantaranya ada matematika misalkan, bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, kemudian bahasa Inggris, kemudian kalau SMA itu udah ada penjurusan ya, jadi ada mapel jurusannya. Kalau dia ngambilnya IPA berarti ya milih antara fisika, kimia, atau biologi. Kalau IPS ya ada sosiologi, geografi, atau geografi atau ekonomi ya Cah ya. Nah gitu.
Kemudian untuk AKM-nya itu ada 2 kompetensi, yaitu kompetensi yang pertama adalah literasi, kemudian yang kedua adalah numerasi, dan ditambah survei karakter gitu. Nah, itulah perbedaan ujian kompetensi gitu ya, untuk ujian nasional sama AKM-nya. Kita lanjutkan. Kemudian di ujian nasional itu kalau misalkan kita lihat itu memang cenderung menguji penghafalan ya teman-teman. Misalkan untuk matematika kita harus tahu rumus matematika gitu ya. Misalkan rumus trigonometri atau apapun gitu. Biasanya di ujian nasional itu cenderung untuk menguji menghafalkan atau penghafalan sesuatu. Kemudian kalau di AKM itu biasanya cenderung menguji penalaran gitu. Jadi siswa diminta untuk menalar, biasanya dikasih sebuah kasus, studi kasus gitu, nanti siswa disuruh untuk menyelesaikan masalah atau apa namanya menalar gitu ya dari soal-soal yang diberikan kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan. Untuk ujian nasional itu mungkin banget gitu ya membuat siswa menjadi stres atau efek stres relatif tinggi untuk siswa. Ya, menjadikan siswa banyak sekali yang stres ketika ujian nasional tahun kemarin itu ya. Jadi karena mereka mungkin merasa terbebani gitu ya. Jadi mereka merasa gampang stres gitu untuk menghadapi ujian nasional. Kemudian untuk asesmen kompetensi minimum, nah di situ efek stres itu relatif rendah gitu ya. Karena tidak dibebankan untuk menghafal yang terlalu tinggi seperti ujian nasional ya, karena ini lebih ke penalaran, kemudian ada karakter kayak gitu-gitu. Jadi mungkin siswa tidak terlalu stres untuk menghadapi AKM ini gitu ya. Untuk selanjutnya teman-teman, jadi ujian nasional seperti yang sudah kita ketahui itu sebagai titik tolak ukur ya keberhasilan siswa. Jadi semakin tinggi nilai UN itu biasanya orang-orang menganggap bahwa dia itu udah berhasil gitu ya biasanya gitu. Padahal sebenarnya ya tidak seperti itu juga gitu. Banyak sekali anak-anak yang nilai UN-nya tinggi tapi sebenarnya dia kurang berhasil dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM itu yang menjadi tolak ukur itu adalah perkembangan siswa gitu. Oke, kita lanjutkan. Lalu untuk perbedaan selanjutnya adalah soal, terkait dengan soal. Kalau ujian nasional itu soalnya ini saya kasih contoh untuk yang ini ya, matematika ya, saya ngambilnya random banget. Jadi di situ ada soal matematika tentang persamaan garis yang melalui titik ini dan itu. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu rumusnya, ya kita tidak akan bisa untuk mengerjakannya kayak gitu. Jadi ini benar-benar menuntut siswa untuk hafal gitu ya, untuk menghafal, penghafalan banget ya yang ditekankan di sini. Nah, kemudian kalau AKM di situ adalah misalkan kasusnya adalah disajikan sebuah data dan beberapa alternatif jawaban yang berbentuk grafik atau diagram sumbu X, sumbu Y. Kita disuruh memilih gambar grafik mana yang benar sesuai dengan data yang disajikan. Jadi di situ ada data, kemudian kita diminta untuk menganalisis atau menalar gitu ya dari kasus itu mana yang paling sesuai dengan data kayak gitu. Nah, itu bedanya antara ujian nasional sama asesmen kompetensi minimum, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ujian nasional itu dilaksanakan masih menggunakan sistem computer based test atau CBT gitu ya. Seperti tahun-tahun kemarin itu ya ujian nasional menggunakan sistem CBT, dan kalau misalnya AKM seperti apa ternyata masih sama teman-teman. Jadi tetap menggunakan sistem CBT atau UNBK ya namanya kalau kemarin itu ujian nasional berbasis komputer. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk kali ini kita tidak membahas soal dulu gitu ya. Jadi kita memang
perlu banget untuk mengetahui informasi-informasi apa sih yang terbaru di dunia pendidikan kayak gitu supaya kalian tidak ketinggalan gitu. Jadi